Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin ya. Yang penting sehat teman-teman semua ya. Oke, to the point aja langsung dari BSC News. Ini ada informasi, kita coba cari-cari ya teman-teman ya. Mall katanya telah bermitra dengan EduGPT ya, bot artificial intelligence yang kuat untuk pendidikan. Siswa dan guru dapat memanfaatkan platform yang dibangun di atas. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini platform yang kemarin di video sebelumnya saya sampaikan bahwa ada di Hackathon 2023 ini, salah satu platform yang mengarah di dunia pendidikan. Ini luar biasa sebetulnya teman-teman. Nah, namun mungkin integrasinya nanti kan setiap negara sudah pasti pelajarannya berbeda, kurikulumnya berbeda dan lain sebagainya, itu nanti akan disesuaikan saja. Namun pada prinsipnya ini ya coba perkembangannya kita perhatikan bagaimana, apakah betul nanti akan efektif membantu dunia pendidikan atau tidak ya. Kita coba pantau saja. Tapi yang pasti jika memang ini manfaat akan lebih besar untuk tenaga pengajar ataupun siswanya, ini luar biasa, terobosan yang luar biasa ya. Namun memang ada beberapa yang dikhawatirkan, seperti saya membahas video yang khusus membahas tentang GPT ya, yang chat GPT. Kalau EduGPT mungkin di sana bukan berupa chat ya atau menanyakan soal dan sebagainya, bukan seperti itu, tetapi mungkin ini lebih kepada edukatif ya, lebih kepada pengajaran atau perpustakaan dan lain sebagainya di dalamnya, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan memang ini membantu teman-teman. Oke, ini dari BSC News bahwa Mall katanya telah bermitra dengan EduGPT ya. Artinya EduGPT ini kemungkinan akan launching ya. Jadi launching itu artinya memang dunia pendidikan sudah pasti dilirik lah sama core team, karena memang tidak ada yang menerobos ke arah sana ya. Oke, kita lanjut. Untuk dari P-World News, dia bilang tinggal beberapa hari lagi, tanggal 14 betul ya, Maret 2023 akan menjadi hari yang paling dinantikan oleh semua pionir Pi Network Market. Buka market 14 Maret 2023. Nah, tanggal 14 ini sampai saat ini berarti berapa hari lagi sekarang? Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 10, tanggal 11 ya. Artinya anggaplah 4 hari lagi. Nah, 4 hari lagi ini kan memang belum ada informasi apapun dari core team terkait mainnet ya. Kendati pun demikian, semua pionir yang saya perhatikan di seluruh negara itu mengharapkan memang tanggal 14 ini open mainnet, intinya sih lah begitu ya. Tapi ya lagi-lagi untuk keputusan dan informasi yang benar-betul mutlak bisa dikatakan open mainnet itu, kita semua menunggu daripada informasinya dari core team ya. Ya kita hanya bisa berdoa saja, mudah-mudahan betul. Tetapi kendati pun belum ya teman-teman, saya antisipasi untuk pemahamannya bahwa bukan berarti mau main-main. Proyek ini dari awal saya selalu membahas sekemampuan bahwa proyek ini ketika kita betul-betul menganalisa, mendalami daripada basicnya, histori adanya kripto ya, kripto itu fungsinya apa ya, kemudian dan lain sebagainya, teknologi yang digunakan, saya rasa perkembangan dari proyek ini itu sudah jelas dan memang posisinya di sana. Dulu pernah beberapa bulan yang lalu saya katakan, ketika pun ini proyek misalkan contoh, tapi tidak mungkin ya, tapi misalkan saja ini ditinggalkan, sudah pasti banyak investor yang mau mengambil alih. Karena kenapa? Karena sudah ada masa, sudah ada banyak begitu luar biasa pionir mendunia ini, utilitasnya juga sudah mendukung. Jadi kalau dikatakan ini banyak orang mengatakan main-main, itu ya yang main-main yang mengatakannya kan gitu. Nah, jadi artinya tanggal 14 ini kita tunggu informasi dari core team ya, mudah-mudahan baik adanya. Apapun itu landasannya adalah untuk jangka panjang teman-teman ya, untuk jangka panjang kita. Satu sama lain pionir tahu yang namanya kebutuhan mendesak, yang namanya kebutuhan samalah semua, termasuk saya pribadi juga. Kalau dibilang nggak sabar ya sama, manusiawi, nggak sabar, pengen segera, pengen banyak yang diselesaikan urusan dan lain sebagainya, itu wajar. Tetapi ya mau seperti apa lagi, artinya ahlinya lah yang betul-betul bisa memposisikan project ini layak untuk open mainnet dan semuanya sudah dirasa ready. Jangan sampai nanti
di perjalanan ada perbaikan-perbaikan, ada pengembangan-pengembangan yang malah justru mengganggu daripada setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, bedanya Pi Network di situ. Disempurnakan di awal, ya dipersiapkan betul-betul, dimatangkan di awal. Ketika launching Open Mainnet itu tinggal sedikit yang memang perlu adanya perapihan. Beda dengan project yang mendahulukan mainnet, sementara pasca mainnetnya itu ada IDO, ada perapihan, ada integrasi dengan platform lain dan lain sebagainya. Itu justru malah mengganggu sebetulnya, mengganggu daripada concernnya ya mohon maaf di sini mengganggu daripada pikiran komunitas itu sendiri. Karena kenapa? Karena banyak yang belum selesai, akhirnya berpikir kanan kiri ya, begini begitu dan lain sebagainya. Nah, kalau Pi Network tidak, teman-teman. Jadi ini saya perhatikan memang bagaimana caranya supaya di awal setidaknya 85% atau 90% sudah matang platform yang terkait dengan Pi blockchain ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut dari Pi Encore update. Di sini mengatakan ternyata banyak orang awam yang bergabung dengan jaringan Pi. Jutaan orang di dunia akan menjadi jutawan saat amin ya, jadi jutawan ya, membuka mainnet suatu hari nanti ya. Jadi jutawan ataupun tidak, Allahu alam, kita serahin nama yang kuasa. Tapi yang pasti di sini memang betul faktanya banyak orang baru yang bergabung di Pi Network. Apakah mungkin awalnya didasari dengan kemudahannya memahami, atau memang masifnya adanya promotor-promotor ya di luaran sana ya. Tapi yang pasti project semacam ini dan bahkan tahun lahirnya pun banyak yang berbarengan Pi Network. Tetapi Pi Network ini punya nilai jual. Kenapa kok sampai semasif itunya sekarang jumlahnya? Salah satu yang paling tolak ukur yang paling besar kalau menurut saya, kenapa ini menjadi sekarang dilihat di dunia ini terbesar ya, karena memang si pembuatnya ini yang saya perhatikan ya, modal awalnya itu adalah si pembuatnya ini, yaitu Dr. Nicholas. Karena kenapa? Karena dengan kepiawaian di teknologi blockchain beliau itulah yang menjadi tolak ukur kepercayaan orang ya. Akhirnya isu itu, informasi itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, akhirnya dapat dipercayai bahwa aplikasi ini memiliki prospek ya gitu awalnya memang. Namun seiringannya waktu kita bisa lihat dengan perkembangannya banyak platform pendukung, perusahaan pendukung ya, bahkan perbankan yang mendukung dan sebagainya. Itulah hasil akhirnya sekarang ya kita selangkah lagi ya, artinya betul-betul sangat dekat di ujung. Kita nggak tahu bulan apa, tanggal berapa, tapi yang pasti banyak orang yang mengatakan menyaksikan bahwa tahun ini akan mainnet. Kalau saya pribadi mengatakan tahun ini ya, kalau saya pribadi ya untuk konsumsi saya saja, saya meyakini tahun ini. Tetapi itu kembali ke teman-teman masing-masing. Kalau memang percayanya tahun 2025 bang, kayaknya itu tahun 2050 bang, kayaknya 2030 ya, monggo masing-masing, terserah, karena memang waktu yang akan membuktikan ya. Jadi percuma didebatkan hal semacam itu, nggak guna. Yang penting artinya masing-masing kalau memang masih ada aplikasi Pi Network ini di handphonenya, silahkan manfaatkan ya, manfaatkan dengan baik, klik petir setiap hari. Yang menjadi validator ya memvalidasi rekannya, seperti itu saja. Nah, serahkan kepada ahlinya, nanti kita tunggu ya. Kita menunggu setahun 2 tahun masih mau, tetapi sekarang tinggal selangkah lagi ya. Ini sudah 4 tahun mau menjalankan, misalkan contoh yang gabung 2019. Karena didorong dengan ketidaksabaran, dirasa lama ya. Iya, biasanya yang ditunggu itu kan dirasa lama. Tapi kalau nggak ditunggu, tahu-tahu terbuka saja kan gitu ya. Oke lah, artinya kita di sini kita belajar saja dari informasi-informasi yang ada. Kemudian dari Pi Network up to date ya, di sini dikatakan anggota Kongres Warren Davidson mengatakan kita harus mempertahankan kemampuan Amerika untuk memiliki aset digital. Nah, ini memang ada cuplikan video di Twitter ya. Ini yang video ini ketika saya nggak usah putar ya teman-teman ya, lagian juga emang bahasa Inggris belum nggak ada artinya. Tapi yang saya pahami memang di sini Amerika itu jelas-jelas memang di Kongres ya, di Kongres adanya Kongres Warren Davidson di sini. Bukan Kongres, di Kongres Amerika ini di akun Warren Davidson menginformasikan bahwa ada pembahasan tentang sebuah mata uang digital dari pihak swasta yang tidak terregulasi,
yang tidak terregulasi, dan di sana ada yang sifatnya peer to peer barter, kemudian teknologinya informasinya sudah bagus, komunitasnya banyak dan sebagainya. Nah, memang informasi ini kenapa diangkat di media ya, di media Twitter, karena memang ini pembicaranya persis arahnya ke Pi Network. Nah, ini beliau ini kenapa diangkat di Kongres? Karena kemarin kan beberapa pekan yang lalu bahwa masuk di beberapa majalah USA ya. Nah, di sini wajar USA nggak mau kehilangan aset digitalnya, walaupun memang ada aturan di dunia kripto bahwa Amerika adalah salah satu yang memang tidak bisa apa ya, ada kalau nggak salah di penapian itu loh, ketika kita suka belajar penapian ya. Nah, jadi apa namanya, dibahas di sana bagaimana ketika memang ini diadopsi oleh USA dengan diadakannya regulasi, ya kita nggak tahu karena memang kembali kepada Korti mau atau tidaknya dikenakan aturan dan lain-lain sebagainya, itu juga akan mau nggak mau akan menyita waktu ya. Itu ya, mudah-mudahan dilancarkan ya, tidak ada sandungan masalah apapun, baik itu dengan mau diadopsinya atau di tackle-nya sama pemerintahan setempat di mana Pi Network ini lahir, yaitu di USA ya, California. Artinya mudah-mudahan ada apa pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengakibatkan hambatan-hambatan yang berarti lah, artinya begitu ya. Mudah-mudahan lancar semua. Apapun itu, ketika memang ini menjadi yang terbaik buat kehidupan masyarakat dunia, ya kenapa tidak? Apapun itu aturannya, asal di dalamnya isinya adalah kebaikan buat halayak, ya silakan saja. Tetapi kalau menjadi sendatan ya hambatan, ya mungkin itu lain cerita nanti ya. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa aja. Nah, ini dari Kongres ya teman-teman, jadi dibahas namun tidak dikatakan Pi Network teman-teman ya. Ketika saya tonton videonya memang betul, jadi arahnya pembahasannya kena ke sana, peer to peer lah dibahas, kemudian aset digital, pihak swasta yang memiliki komunitas banyak dan sebagainya, sudah berjalan ekosistemnya. Nah, ini company-company besar di dunia sudah mendukung. Nah, itu artinya ya arahnya ke sana, tapi dia tidak mengatakan itu Pi Network atau apa ya. Oke, kita lanjut, kita berdoa saja. Kita lanjut, ini pun sama, datang dari negeri tirai bambu di bawah kepemimpinan yang bijak dari pemerintahan Cina yang baru. Industri cryptocurrency akan dibuka secara tertib dan bertahap di Cina di masa mendatang. Wes, mengharapkan kata di sini. Ya, jadi artinya mungkin di sana pun ada pembahasan untuk cryptocurrency ya. Jadi mata uang digital kripto, di mana selama ini kan Cina menutup untuk masalah mata uang kripto di negara Cina. Namun ketika ini blok untuk transaksi menggunakan uang kripto dibuka di Cina, inilah semua analis dunia mengatakan bahwa ketika Cina buka, maka di situ sudah pasti bisa dikatakan pump value-nya gitu, langsung melejit, karena memang salah satu barometer ekonomi dunia itu ya Cina juga gitu. Jadi kalau misalkan di sana buka, ya udah mantap, langsung go to the moon ya, bahasa sekarang ya, lagi tren-tren di dunia kripto itu go to the moon ya. Oke lah, kita lanjut. Ini dari Newsway, informasi dari Newsway katanya, how true is this? Jadi seberapa benar ini? Nicholas telah mengungkapkan harga jaringan Pi dalam sebuah wawancara eksklusif. Nah, betul ataupun tidak sumber yang diambil pun nih gini teman-teman, boleh kita membaca sebuah berita, tetapi kita harus cek and recheck lagi ya. Newsway memang bagus ya, saya katakan banyak menginformasikan, tetapi kadangkala sumber yang diambil Newsway pun kadang-kadang memang ada miss gitu lah. Itu wajar namanya juga media ya, mencari informasi pasti ada missnya, termasuk seperti misalkan saya juga kadang ada salahnya, cara memahami saya juga ada salahnya, yaitu wajar lah, saya juga kan masih dalam tahap belajar juga ya. Jadi tidak ada yang bisa memastikan sebuah argumen atau informasi itu betul adanya kalau memang faktanya kurang mendukung. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau mau baca silahkan, tetapi ada beberapa hal yang memang miss, artinya miss itu tidak relevan ya dengan realita yang ada. Tapi
Ini hanya bantu klarifikasi saja buat teman-teman, jangan dimakan mentah-mentah ya. Oke, selanjutnya masih dari Newsway juga. Nah, ini Amazon Tesla akhirnya mengenali dan menerima jaringan Pi. Banyak teman-teman yang berpikir bahwa berarti Tesla, Amazon segala macam. Di belakang layar saya bilang kemungkinan sudah jauh-jauh hari sudah ada masalah urusan kerjasama itu, namun tidak dipublikasikan ya. Artinya tidak diinikan dulu, nanti aja kalau memang sudah open minded. Contoh misal seperti itu, kalau memang ada. Nah, untuk masalah ini memang ini informasi keluar dari seorang YouTuber luar negeri ya, YouTuber luar negeri yang diinformasikan ulang oleh Newsway. Gitu teman-teman, yang diinformasikan ulang dalam bentuk tulisan oleh Newsway. Jadi sumber bukan dari Kortim ya, teman-teman harus coba lebih realita lagi dalam membaca sebuah berita bahwa sebuah kebenaran untuk kerjasama ini bisa diyakinkan betul adanya jika keluar dari Kortim. Tetapi selama itu bukan keluar dari Kortim atau perusahaan yang bersangkutan, saya rasa itu hanya sekedar informasi saja, informasi biasa saja untuk ditampung sebagai bahan agar kelak nanti ketika pun kita mendengar sudah tidak aneh, oh berarti yang dulu berita yang dulu benar. Nah, yang sekarang ada pemastiannya, udah gitu aja. Jadi nggak usah, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Ini ada kerjasama ya, kita memang mengharapkan ya, kita mengharapkan betul adanya ada kerjasama, terlebih ada Tesla ini kan ada iPhone ya, bukan iPhone, ada Tesla Phone Pi ya, yang tipe Pi itu, dan itu memang videonya sudah beredar, handphonenya sudah betul adanya dibuatkan. Tetapi masalah itu kerjasama untuk Pi atau tidak, belum ada informasi yang valid. Betul ada informasi yang valid belum ya, belum ada, apakah itu dari Kortim atau dari Elon Musk itu sendiri ya. Jadi justru dari yang empunya ini belum gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus analisa lagi. Tapi sementara ini informasi ya cukuplah untuk penggembira kita ya, bahwa mudah-mudahan betul Amazon dan Tesla di belakang layar sudah membackup daripada perjalanan Pi Network ini. Oke, kita lanjut dari Sus Drones ya. Dia mengatakan ketika Pi Kortim secara bertahap mengumumkan lebih banyak kabar baik, setiap orang harus memperhatikan untuk mencegah berita palsu yang tidak resmi dari jaringan Pi. Nah, makanya banyak sekali terkait mau hadirnya tanggal 14 Maret ini isu-isu miring, isu-isu negatif itu sudah banyak banget. Jadi artinya kita tetap patokannya adalah informasi dari Kortim. Memang seperti itu ya. Ini mungkin mengaburkan penilaian Anda sampai batas tertentu. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan kita berbicara masalah sebuah kepastian untuk open minded, itu sampai saat ini mohon maaf saya katakan belum ada yang tahu pasti. Semua hanya spekulasi, semua hanya analisa dan tebakan saja. Tidak jauh dari itu. Siapapun itu nggak ada yang tahu, hanya Kortim yang tahu. Dan Kortim pun membaca untuk itu, tidak asal serta-merta mengumumkan informasi harga dan mainnya, tidak. Ini bedanya Nicholas. Ya, walaupun IOU tempo hari ya sudah begitu luar biasa hebohnya di awal tahun dan lain sebagainya, Nicholas tak bergeming, dia hanya mengatakan bahwa belum ada kerjasama. Kami tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan akun Anda atau aset Anda. Tidak ada sama sekali. Hanya sebatas itu saja, menginformasikan, tidak ada yang artinya harga kita saat ini sudah mulai bawel gitu dari awal. Kalau Nicholas tipenya bukan seperti itu. Memang dia pernah mengatakan bahwa dia lebih suka sesuatu itu soft, lembut, slow, tetapi rapi dan pasti. Itu jadi luar biasa. Jadi wajar lah kalau misalkan tidak terlalu banyak cuap ya. Kalau untuk Dokter Nicholas ini nggak terlalu banyak, mungkin dia di Twitter atau di Facebook atau di apapun di medsos, tidak terlalu, kecuali memang ada beberapa kali di wawancara, itu pun dia baru menjelaskan. Namun selebihnya memang karakternya seperti itu. Kita harus memahami juga komandan kita ya, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ini yang terakhir dari Pi Casino ya. Ini Pi Casino ini ya, teman-teman tahulah kasino itu apa ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Ini hanya mengambil informasi saja dan bahan gambaran untuk bahan analisa kita saja. 1 Pi sama dengan sekian dolar dalam lingkaran Pi. Siapa yang tertinggi, katanya begitu. Beri saya jawaban. Wes, mantap. Kasino Pi memiliki harga lebih tinggi dari mereka.
memberdayakan Pi, kami merayakan ulang tahun keempat hari Pi, yaitu 14 besok. Kami mengirimkan konsensus terkuat, katanya begitu. Kami pasti lebih tinggi dari ekologi manapun, semua masuk. Gitu, artinya dia yakin betul bahwa dia melakukan transaksi mungkin peer to peer ataupun apapun itu ya demi tercapainya konsensus, namun yang diciptakan itu konsensus lebih tinggi daripada konsensus manapun, ya lebih tinggi dan lebih kuat, katanya begitu. Entah detailnya seperti apa untuk membantu daripada memberikan nilai konsensusnya seperti apa, ya nggak dijelasin juga kan, kita nggak tahu. Tapi ya sudahlah, artinya ini informasi bahwa ada dukungan. Setidaknya kalau seperti ini kan serasa kayak kita didukung oleh Pikasino gitu ya, didukung untuk betul-betul segera tercipta ekologi, tercipta apa namanya value ya, melalui konsensusnya ya, yang memang konsensus ini unik ya, kemudian membackup daripada ekosistemnya dan utilitasnya ya, kita itu aja ya. Jadi termasuk juga yang lain-lain juga ya, aplikasi-aplikasi yang lain, mudah-mudahan semua dilancarkan, semua dimudahkan agar apa? Lagi-lagi bukan hanya kita semata yang lagi-lagi kita tidak munafik, kita membutuhkan adanya bantuan daripada Pi Network ini, tetapi umumnya adalah untuk masyarakat dunia ya, pasti banyak yang terbantu, dan inilah ekologi baru dalam ekonomi yang mungkin bisa membantu perbaikan ekonomi di seluruh negara ya, walaupun memang tidak seluruhnya. Bermiliar-miliar orang kan di dunia ini ada berapa miliar ya, 2 miliar lebih atau 3 miliar. Nah sekarang yang masuk ke Pi sekian, tapi kan itu beriringan dengan waktu nanti ketika memang mau semua mengadopsi atau menggunakan Pi Network ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sebenarnya saya ingin membahas tentang ini teman-teman. Nah, saya ingin membahas tentang connect sosial teman-teman ya. Ini connect sosial saya ingin membahas, tetapi karena memang durasi ya, ini sudah 20, saya pecah paling difokuskan di video setelah ini. Saya akan record khusus untuk kita bahas, kita pelajari ya. Bukan bahas, kalau bahas kayaknya seolah-olah saya sudah paham betul ya. Padahal belum. Ya kita belajar bersama lah, kita mempelajari ini supaya kita paham gitu ya, kita paham bareng-bareng. Oke, itu aja untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.